wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Pada hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada manusia. Awal kita akan mempelajari dulu untuk organ reproduksi pada laki-laki. Langsung saja kita pelajari yang pertama. Kalian lihat dulu gambar di sini, ya kan? Ini merupakan gambar daripada organ reproduksi pada laki-laki. Dimana untuk gambar yang A, ya, sini yang warna biru di sini, untuk A ini disebut dengan penis, ya. Penis itu merupakan organ reproduksi luar pada laki-laki. Karena merupakan organ reproduksi luar, maka dia bisa kelihatan dari luar, gitu ya maksudnya. Fungsinya untuk apa? Fungsi daripada penis adalah dia sebagai saluran kencing, saluran sperma, dan dia juga sebagai alat kopulasi atau alat perkembangbiakan, ya. Kemudian untuk yang gambar yang B kita lanjutkan. B di sini ini disebut dengan skrotum, ya. Skrotum itu merupakan semacam pembungkus, gitu ya. Dia fungsinya membungkus testis. Nah, fungsinya apa? Dia fungsinya adalah menjaga suhu yang sesuai bagi perkembangan testis, gitu ya. Kemudian yang C di sini, nah, ini yang dibungkus oleh skrotum. Jadi di dalam skrotum itu terdapat yang namanya testis. Di mana testis itu kalau pada laki-laki dia adalah jumlahnya 2 buah. Jadi dia hanya dimiliki oleh laki-laki, ya. Jumlahnya adalah 2 buah, bentuknya adalah bulat telur. Fungsi daripada testis dia adalah yang pertama dia sebagai penghasil sperma dan juga sebagai penghasil hormon, ya. Kalau pada laki-laki nama hormonnya adalah testosteron. Oke. Kemudian di sini yang gambar D ini merupakan yang disebut dengan epididymis, ya. Di mana epididymis itu fungsinya ialah sebagai tempat penyimpanan sementara untuk sperma, ya. Kemudian kita lanjut sekarang. Yang D di sini. Ini ada semacam saluran, ya kan, yang dari testis menuju kepada vesikula. Ini namanya adalah vas deferens, ya. Dia adalah vas deferens. Kemudian ada lagi yang di sini, F di sini, ini adalah namanya uretra. Ini merupakan saluran yang berada di dalam penis di sini. Fungsinya adalah sebagai saluran kencing, ya. Kemudian yang G di sini. G di sini merupakan kelenjar, ya. Ini termasuk kelenjar. Jadi gambar yang G, H dan I itu termasuk pada kelenjar reproduksi pada laki-laki. Dimana untuk yang G di sini ini namanya adalah vesicula seminalis, ya. Dia fungsinya adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangbiakan sperma. Kemudian kalau yang H di sini adalah namanya kelenjar prostat. Sedangkan yang I itu adalah kelenjar Chopper, ya. Itu nama-nama daripada organ reproduksi pada laki-laki. Nah, ini untuk fungsinya, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau penis fungsi apa, testis apa, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing organ dan juga fungsinya. Itu untuk organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita lanjutkan untuk organ reproduksi pada perempuan. Nah, kalau organ reproduksi pada perempuan, kalian lihat, ya, gambar yang A, ya. A ini disebut dengan ovarium. Pada perempuan, dia memiliki sepasang ovarium sebelah kanan dan kiri. Di mana untuk ovarium itu fungsinya dia adalah sebagai penghasil sel telur atau ovum dan juga sebagai penghasil hormon. Di mana kalau pada perempuan hormonnya itu namanya adalah hormon estrogen dan progesteron. Kemudian di sini gambar yang B di sini ini namanya adalah saluran telur atau
tuba falopi. Nah, ini yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim, di mana di sini terjadi yang namanya proses fertilisasi, peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur atau pembuahan. Jadi pembuahan itu terjadinya adalah di tuba falopi. Kemudian di sini C di sini merupakan ujung daripada tuba falopi, yang di sini merupakan fimbre, ya, berjuntai seperti itu. Ini namanya adalah fimbre, ya. Fimbre di sini fungsinya adalah untuk menangkap sel telur. Oke. Kemudian di sini gambar yang di sini ini namanya adalah rahim atau uterus, ya. Rahim itu berarti dia fungsinya adalah sebagai tempat perkembangan janin. Kemudian untuk yang E di sini, ya, ini namanya adalah endometrium, ya, atau disebut dinding rahim. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang F, ini merupakan vagina, ya, sebagai saluran mengalirnya darah menstruasi, juga sebagai jalan keluarnya bayi. Sedangkan ini yang G di sini, bagian rahim yang mengerucut di sini, ya kan, yang menyempit, ini disebut dengan serviks atau leher rahim, ya. Jadi itu untuk organ reproduksi pada perempuan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut pada gametogenesis. Apa sih itu gametogenesis? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet. Apa itu gamet? Gamet itu adalah sel kelamin, ya. Jadi gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin atau proses pembentukan gamet. Seperti yang kita tahu bahwa gamet itu berarti ada dua, ya kan? Kalau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau sel kelamin jantan itu disebut dengan sperma, kalau sel kelamin betina itu disebut dengan oogenesis. Oke. Yang pertama kita pelajari dulu untuk yang spermatogenesis. Oke. Untuk yang pertama, untuk yang gametogenesis pada laki-laki atau disebut dengan spermatogenesis. Ya. Sini. Nah, kita lihat untuk spermatogenesis atau proses pembentukan sperma itu kalau pada laki-laki, ya, itu biasanya terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Biasanya ditandai dengan terjadinya mimpi basah itu, ya. Jadi, kalau sudah mimpi basah berarti itu sudah menghasilkan sperma gitu. Ya. Nah, di sini proses pembentukannya diawali dengan sel induknya dulu yang disebut dengan spermatogonium, di mana untuk spermatogonium itu sifatnya diploid. Nah, diploid itu apa? 2N, ya. Kemudian spermatogonium mengalami mitosis, mengalami pembelahan mitosis. Ingat lagi, kalau pembelahan mitosis berarti adalah sel anakan yang dihasilkan adalah sifatnya sama, ya. Kalau spermatogonium tadi sifatnya adalah diploid atau 2N, kemudian mengalami mitosis, berarti di sini spermatosit primernya dia sifatnya juga diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer mengalami meiosis yang pertama, ya, meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, dari spermatosit sekunder dia masuk ke meiosis yang kedua, di mana dari meiosis kedua di sini menghasilkan 4 spermatid. Nah, dari spermatid kemudian dia berdiferensiasi, mengalami penyempurnaan bentuk, menghasilkan yang namanya sel sperma. Ya, jadi pada akhir spermatogenesis kita lanjutkan untuk gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet. Gamet itu apa? Gamet itu adalah sel kelamin. Ya, jadi sel kelamin itu ada sel kelamin jantan berupa sperma, sedangkan untuk sel kelamin betina itu berupa
ovum atau sel telur. Kita mulai dari spermatogenesis dulu. Apa itu spermatogenesis? Jadi kalau spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma, ya. Terjadinya di mana? Terjadinya adalah di testis, ya kan? Jadi kalau anak laki-laki itu usia sekitar 10 sampai 15 tahun, dia mengalami yang namanya mimpi basah, ya, ditandai dengan namanya mimpi basah. Itu berarti di situ menunjukkan bahwa dia sudah mulai memproduksi sperma. Nah, untuk spermatogenesis itu awalnya dimulai dari sel induknya yang bernama spermatogonium. Spermatogonium itu dia sifatnya adalah diploid atau 2N. Kemudian spermatogonium mengalami yang namanya pembelahan mitosis. Ingat konsep pembelahan mitosis, kalau mitosis itu sel anakannya memiliki sifat yang sama dengan sel induknya. Jadi kalau tadi di sini sel induknya 2N, maka di sini ya sperma primer di sini, spermatosit primer di sini sifatnya dia adalah 2N atau diploid, ya. Kemudian dari spermatosit primer dia mengalami pembelahan secara meiosis yang pertama, ya. Dari yang meiosis pertama di sini menghasilkan yang namanya spermatosit sekunder. Ya. Spermatosit sekunder lanjut ke meiosis kedua. Ya, meiosis kedua di sini dihasilkan 4 spermatid. Kemudian dari spermatid ini mengalami yang namanya diferensiasi atau penyempurnaan bentuk dan fungsi, sehingga di akhir spermatogenesis kalian lihat di sini dihasilkan 4 buah sperma. Ya, ingat-ingat, jadi pada akhir spermatogenesis dihasilkan 4 sperma. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang oogenesis. Nah, apa itu oogenesis? Oogenesis itu adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Beda dengan pada laki-laki. Kalau pada laki-laki tadi proses pembentukannya adalah dimulai ketika seorang anak laki-laki masuk ke usia puber, ya. Tapi kalau itu oogenesis, semenjak dia masih dalam kandungan, bayi perempuan itu dia sudah menghasilkan yang namanya sel telur. Nah ini dimulai dari yang namanya oogonium, ya, sel induknya ke oogonium. Oogonium itu sifatnya dia juga 2N atau diploid, ya. Kemudian oogonium mengalami pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer. Jadi oosit primer di sini sifatnya juga 2N, ya. Kemudian oosit primer di sini mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Ya, pembelahan meiosis pertama di sini dia menghasilkan oosit primer dan juga badan polar, ya. Kemudian badan polar ini dia tidak tumbuh, itu akhirnya artinya dia tidak tumbuh, akhirnya mati gitu, ya. Tinggal di sini yang tersisa adalah oosit sekunder. Oosit sekunder di sini dia mengalami meiosis kedua. Meiosis kedua di sini juga menghasilkan ovum dan juga badan polar. Ya. Kemudian badan polar tidak tumbuh atau mati. Kemudian ovum tadi dia yang mengalami pertumbuhan di sini, ya, tumbuh menjadi sel telur. Jadi di akhir oogenesis itu dihasilkan 1 sel telur. Itu bedanya, ya. Kalau spermatogenesis tadi dihasilkan 4 sperma, kalau itu pada oosit dihasilkan 1 sel telur, ya. Itu untuk gametogenesis. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Menstruasi itu merupakan peristiwa meluruhnya dinding endometrium atau dinding rahim dan matinya sel telur karena tidak dibuahi, ya. Kemudian siklus menstruasi itu merupakan peristiwa menstruasi yang terjadi secara siklik dan periodik. Jadi gini, yang disebut dengan siklus menstruasi itu misalkan bulan ini
menstruasinya hari pertamanya adalah tanggal 2. Bulan ke depan hari pertamanya adalah tanggal 4 ya. Antara 2 sampai dengan tanggal 4 itu yang disebut dengan siklus menstruasi ya. Dimana untuk siklus menstruasi setiap orang itu beda-beda. Ada yang 28, ada yang 30, bahkan yang panjang siklusnya itu ada yang 40 hari. Itu untuk siklusnya. Kemudian untuk lamanya pun juga tidak sama, masing-masing wanita itu berbeda. Ada yang dalam waktu 3 hari selesai, ada yang 5 hari baru selesai, ada juga sampai 1 minggu ya, itu beda-beda. Kemudian untuk fase menstruasi. Untuk fase menstruasi terdiri atas fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretory. Grafiknya seperti ini. Nanti kalian pelajari hormon apa saja yang berperan pada masing-masing fase. Ya. Kita lanjut untuk perkembangan embrio. Nah, ini ya kan. Seorang wanita yang berusia kira-kira 10-13 tahun dalam tubuhnya itu sudah menghasilkan yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen itu dia berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Selanjutnya, sel telur itu akan dikeluarkan 1 buah setiap bulannya. Itu yang disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, pada saat seperti ini, kalau sudah ovulasi, wanita itu dikatakan dalam kondisi subur atau fertil. Ya. Kemudian, bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur tersebut akan mati disertai meluruhnya dinding rahim atau dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ya ke vagina. Itu yang disebut dengan menstruasi ya. Itu menstruasi. Jadi kalau tidak terjadi pembuahan itu akan terjadi menstruasi. Tapi apabila sel telur itu dibuahi oleh sperma ya, pada saat di tuba fallopi dibuahi oleh sperma atau terjadi yang namanya fertilisasi, maka sel telur yang dibuahi sperma itu akan berkembang menjadi zigot gitu ya. Kemudian zigot akan menuju rahim dan menempel dan menetap dalam endometrium. Jadi proses awalnya ya kan, kita ingat lagi, terjadi yang namanya ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium. Kemudian sel telur yang dihasilkan di sini akan berjalan di sini menuju ke tuba fallopi. Pada saat di tuba fallopi, kalau dia bertemu dengan sel sperma, ya kan, terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Jadi fertilisasi itu adalah peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur, menghasilkan zigot. Ya. Kemudian zigot di sini akan mengalami pembelahan, membelah, ya kan, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kemudian pembelahan lanjutan dari morula, blastula dan seterusnya itu ya. Kemudian dia akan sampai ke dinding rahim. Nah, terjadilah implantasi. Apa itu implantasi? Implantasi itu berarti tertanamnya zigot atau embrio pada dinding rahim ya. Itu prosesnya. Jadi ada ovulasi, kemudian fertilisasi, pembelahan lanjutan dan implantasi. Itu untuk prosesnya. Sekarang kita lanjutkan untuk tahapan perkembangan embrio. Nah, jadi asal mulanya awalnya kita semua itu bentuknya sama gitu ya. Nah, ini usia 9 minggu, 12 minggu, 16 minggu dan seterusnya. Kalau dilihat perkembangannya adalah seperti ini. Nah, oke ya, itu perkembangan embrio. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Ya, ada beberapa jenis penyakit di sini. Yang pertama ada gonor atau GO. Ya, ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada herpes simplex. Kalau ini penyebabnya adalah virus, ya, virus herpes simplex genital.
Kemudian ada keputihan. Nah, kalau keputihan itu adalah pada perempuan ya. Di sini disebabkan karena infeksi jamur Candida albicans. Ini makanya harus pintar-pintar menjaga kebersihan gitu ya. Kemudian ada sifilis atau raja singa. Itu juga disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini jenisnya adalah bakteri. Kemudian AIDS ya. Kalau tadi ada GO, herpes, kemudian sifilis itu adalah penyakit yang menyerang pada organ reproduksi gitu ya. Tapi kalau AIDS ini tidak menyerang pada organ reproduksi. Tapi kenapa dimasukkan dalam kelainan pada sistem reproduksi? Karena ini ditularkan melalui aktivitas seksual gitu ya. Jadi penyakit AIDS itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, di mana dia adalah menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau seseorang itu sudah tidak memiliki sistem kekebalan tubuh, akhirnya beruntun penyakit itu akan secara berjamaah gitu ya menyerang gitu. Awalnya yang hanya penyakit ringan-ringan, kemudian penyakit yang berat gitu ya. Akhirnya terjadi jenis penyakitnya banyak komplikasi. Nah, ini bisa ditularkan, HIV itu bisa melalui hubungan seksual ya kan, biasanya orang yang ganti-ganti pasangan, kemudian bisa juga melalui jarum suntik ya, penggunaan narkoba itu bisa. Nah, kemudian juga ada bisul ya kan, kemudian itu kelamin, kemudian ada epididimitis ya, itu peradangan pada saluran epididymis itu kalau pada laki-laki. Nah, kemudian kalau tadi beberapa jenis penyakitnya sudah, sekarang apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencegah agar tidak terkena penyakit pada sistem reproduksi? Oke, asal muanya dulu, penyebab dulu. Jadi penyebab penyakit pada sistem reproduksi itu ada dua faktor yang menyebabkan ya. Yang pertama karena kurangnya menjaga kebersihan organ reproduksi, faktor kebersihan. Kemudian yang kedua adalah faktor pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Untuk yang pertama, karena kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Ini ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan dalam rangka untuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Bisa dibaca di sini di antaranya banyak ya. Nah, menggunakan celana dalam berbahan katun dan bertekstur lembut itu misalnya. Kemudian membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari ya. Nah, kemudian memotong rambut pada organ reproduksi ya. Jadi jangan malah biarkan gitu ya, padahal itu juga masuk dalam sunnah Rasul ya kan, bahwa kita harus maksimal 40 hari, kurang dari 40 hari itu harus dibersihkan, dipotong gitu ya. Kemudian kalau pada perempuan harus mengganti pembalut sesering mungkin pada saat menstruasi. Kemudian hindari penggunaan sabun ya, ini sabun pembersih organ kewanitaan dan juga pentil-liner. Kemudian juga rajin olahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Itu kaitannya dengan kebersihan. Kemudian kalau yang kedua kaitannya dengan pergaulan bebas, ya berarti kalian harus pintar-pintar cari teman, ya kan? Harus pintar-pintar cari lingkungan. Nah, harus cari teman yang pergaulannya benar gitu ya, jangan sampai menjerumuskan kalian ke jalan yang tidak benar. Dan yang paling utama adalah apa? Rasa takut pada Allah. Itu yang penting itu. Ya, kalau kalian sudah punya rasa takut, rasa malu pada Allah dimanapun kalian berada, insya Allah kalian akan selamat, ya kan? Karena kalian selalu merasa diawasi. Kalau kalian merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada, setiap mau berbuat sesuatu pasti kalian akan pikir-pikir dulu. Beda kalau takut dengan orang tua, takut dengan guru, ya kan? Kamu bisa sembunyi, oh ini nggak ada orang tuanya, nggak ada gurunya, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kamu merasa takut pada yang kuasa, dimanapun berada, ya kan? Kalian akan selalu merasa diawasi, sehingga akan menyelamatkan kalian dari hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, itu tadi untuk materi kita pada sistem reproduksi. Selanjutnya silahkan dipelajari sendiri. Jika ada yang kurang atau kurang paham, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.